kaum mana, ya, agama mana yang pernah membahas Allah SWT sebelum Islam lahir? Jangan cuman pakai Quran, itu klaim sepihak. Musa menyembah Elohim. Nah, pertanyaan saya, apakah Elohim, Yod-He-Vav-He, Adonai sama dengan Allah SWT? Oke, welcome to khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Yesus yang populer, not me. Nah, hari ini teman-teman kita bahas tentang Allah Kristen dan Islam, ya, eksis dalam sejarah. Sejarah yang dimaksud bisa dalam Alkitab dan Quran atau di luar Alkitab dan Quran. Yang jelas Allah itu terdeteksi dalam segala zaman. Begitu. Nah, ini giliran saya menjelaskan siapakah Allah yang disembah oleh orang Kristen. Nah, dasar saya adalah Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Allah yang saya sembah, ya, adalah Allah yang nyata dalam sejarah, ya, yang disembah oleh para tokoh-tokoh Alkitab. Ada para nabi di dalamnya, ada para rasul di dalamnya. Nah, Allah yang kami sembah ini pernah memperkenalkan dirinya dengan istilah Yod-He-Vav-He. Tetapi dia juga disebut dengan istilah Elohim, Adonai. Dan dalam iman Kristen, Allah Yod-He-Vav-He atau Elohim Adonai tadi menjadi manusia melalui firman-Nya. Itulah Yesus. Makanya Yesus kami kenal dengan istilah Dwinatur. Ada unsur ilahi sebagai firman Allah, ada unsur insani sebagai anak Maria. Ini yang harus kita pelajari dan ini yang harus kita imani agar kita selamat, agar kita memperoleh hidup yang kekal, agar hidup kita diberkati Tuhan. Nah, saya jujur, ya, banyak polemikus itu nggak sampai pada substansi. Karena kenapa? Mereka salah metode ketika kita bicara tentang Allah Kristen. Ya, apalagi konteksnya adalah Allah inkarnasi. Nggak bisa mereka memahami substansi dengan baik dan benar karena metodenya salah. Metode yang mereka gunakan adalah metode fisik. Jadi ketika kita bicara tentang Allah Kristen, Allah yang kami sembah adalah Yesus, mereka selalu mengarah kepada masa Allah punya fisik, masa Allah dilahirkan, masa Allah mati. Padahal sejatinya kalau bicara tentang ketuhanan Yesus, kealahan Yesus, kita harus pakai metode metafisik. Misteri di balik fisik itu yang kita harus gali. Siapa Tuhan itu? Kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Karena Yesus dikatakan Tuhan bukan merujuk kepada fisiknya, bukan merujuk kepada anak Maria tadi. Yesus dikatakan Tuhan karena di dalam dirinya ada keilahian yang berdiam dengan segala kepenuhannya. Tak kasat mata, tak terlihat, tetapi nyata berkarya dalam Yesus. Dan Allah itu menyertai Yesus dari kelahiran sampai pada kematian. Tapi menyertai di sini dalam konteks tak terbatas. Itu. Nah, Allah kami ini eksis dalam segala zaman. Ya, sekalipun ya Yesus belum menjadi manusia, Yohanes Rasul mencatat dengan tegas dalam konteks pra-eksistensi Yesus sebagai firman Allah. Yang dimana Allah menciptakan dengan firman-Nya, artinya Yesus sudah ada sebelum dia menjadi manusia. Yesus telah menciptakan sebelum dia menjadi manusia. Siapa Yesus sebelum menjadi manusia? Siapa Yesus sebelum datang ke bumi? Dia adalah firman Allah, logosnya Bapa. Nah, itu. Jadi ini yang kita harus betul-betul perhatikan, gali. Gitu loh. Dalam sejarah Yesus sudah ada sebelum abad pertama. Tapi ini bicara tentang keilahiannya. Tapi kalau bicara tentang kemanusiaannya, Yesus ada abad pertama.
Karena kemanusiaannya harus dilahirkan, tapi keilahiannya tak perlu dilahirkan. Bahkan keilahiannya adalah pencipta. Seperti itu. Ya, jadi sekarang giliran Laik Faruk nih membuktikan, betulkah Allahnya eksis dalam segala zaman? Allahku eksis dalam segala zaman. Buktinya Allahku menciptakan dalam segala zaman. Terima kasih, itu sementara. Oke. Ya, silakan diundang Lai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. John Fida dan wassalam buat semuanya. Ya, selamat bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang sepakat kita angkat yaitu Allah, Islam versus dengan Kristen, teman-teman ya. Kembali seperti yang Bang sampaikan tadi, teman-teman, ya hasil gift hari ini apapun yang kalian berikan, teman-teman, jadi jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Itu untuk dimit dulu itu untuk apa? Renovasi kamar mandi Masjid Sohil Muslimin dan juga tempat wudhunya, teman-teman ya. Oke. Tadi ini berbicara tentang eksistensi. Saya pikir dia berbicara akan data, menunjukkan data gitu loh, untuk memastikan atau menyampaikan kepada kita eksistensi dari Allah yang dia maksud gitu loh. Kalau kita menyampaikan eksistensi dari Allah, bukti bahwasanya Allah itu ada, adanya alam semesta ini adalah bukti adanya Allah. Karena dalam surah Al-A'raf ayat 54 Allah menyatakan dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dalam surah Al-Fatihah ya, ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, penguasa langit dan bumi. Itu eksistensi pertama, bentuk bukti eksistensinya Allah. Dia menyatakan dirinya menciptakan langit dan bumi. Gitu loh. Sementara ya, itu tidak bisa tunjukkan eksistensi Allah yang maksud itu apa dan siapa. Bahkan seperti apa. Yang kedua, bukti eksistensi adanya Allah, surah Al-Baqarah ayat 23. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 23, Allah menyatakan dialah yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Gak percaya kau, aku ada yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Allah memberikan tantangan, buatlah satu surah semisal Al-Quran, kata Allah. Jadi kalau mau membantah eksistensi dari Allah, mudah. Buatkan satu surah semisal Al-Quran. Tapi di ayat 24-nya Allah mengatakan, niscaya kamu tidak akan mampu untuk membuatnya. Gitu loh. Tapi kalau kita mencoba untuk menanggapi asumsi dari tadi, saya anggap itu bukan narasi karena tanpa data ya. Ini mengatakan Allah yang dia sembah, yang jika yakini oleh teman-teman Kristen, yaitu adalah Allah yang berekarnasi, yang disebut dengan Yahweh, Yod-He-Vah-He, ataupun Elohim dan juga Adonai. Itu dapat informasinya dari siapa Aku nggak temukan di dalam Bible di mana Yesus memperkenalkan Tuhan Elohim. Tuhan itu Yod-He-Vah-He, Adonai atau YHWH. Dia ada. Bahkan Paulus pun tidak pernah memperkenalkan Tuhan dengan sebutan Elohim. Yod-He-Vah-He, Adonai, YHWH. Ini gimana sih? Ini Kristen atau Yahudi? Gitu loh. Karena harusnya literasi dari Yahudi Kalau baca dalam Korintus 8 nomor 6, jelas Yesus dinyatakan bukan Allah. Yesus bukan Allah. Dalam Korintus 8 nomor 6. Sebab hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Dan Yesus itu adalah Tuhan. Kalau katakan Yesus itu adalah Allah, ini bertabrakan dengan data Korintus 8 nomor 6. Dan juga bertabrakan dengan Yohanes 20 nomor 17. Di mana di situ Yesus berkata, aku akan pergi menemui Tuhanku, Tuhanmu, Allahku, Allahmu. Berarti dia bukan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Allah cuma dapat di dalam terjemahan Bibelmu. Tidak ada
kata Allah di dalam original teksmu, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Maka muncul pertanyaan besar, kitab sucinya teman-teman Kristen ini terjemahan atau original teks? Kalaulah memang di dalam original teks kitab kalian ada kata Allah, original teks kitab kalian ada kata Allah, tunjukkanlah di mana datanya. Kalau memang di kekristenan ada kata Allah dan Kristen itu menyembah kepada Allah, berarti orang-orang di luar dari Kristen, orang-orang Kristen di luar dari Indonesia adalah sesat. Kenapa? Orang-orang Kristen di luar dari Indonesia tidak mengenal kata Allah. Gitu loh, tidak kenal kata Allah. Silakan Lai berikan datanya dalam original teks kitab kalian, di mana ada tertulis kata ALLH. Silakan. Oke, baik. Lai Faruk ini nggak ngerti teman-teman apa yang ditanyakan. Masa dia tanya di mana kata Allah dalam original teks? Udah tahu dia bahwa kata Allah itu dalam bahasa Arab. Ya, dia tanya di mana dalam teks asli kata Allah. Teks aslinya bahasa Ibrani Yunani. Aneh pertanyaan Lai. Lai tanyakan bahasa Arab dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Sampai nenek-nenek jadi gadis pun nggak ketemu. Dunia sudah tahu Lai, kata Allah itu kata serapan yang diambil dari bahasa Indonesia, Allah. Nah, kata Allah itu pun ya diambil dari kata Tuhan untuk bangsa Arab dan itu netral. Makanya Kristen bisa gunakan, Islam bisa gunakan. Masa Lai tanya di mana dalam original teks ada kata Allah? Ya nggak ada lah, kok ditanyakan gitu loh. Sangat disayangkan akademis kok nanya begitu. Nggak usah ditanya lagi, udah tahu itu bahasa Arab kok ditanya. Nggak mungkin ada bahasa Arab Anda masuk ke dalam Ibrani dan Yunani. Nggak nyambung, beda bahasa kok ditanya. Nah, ditambah lagi Bang Faruk ini aneh nih. Dia bilang kayak gini, tidak ada Yahweh dan Elohim dalam perjanjian baru. Yesus tak pernah perkenalkan. Para rasul tidak pernah perkenalkan. Ya jelaslah. Karena Yod-Heh-Vav-He, Elohim itu bahasa Ibrani. Sementara dalam perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ini perubahan bahasa, Bang. Gimana sih like Quinago, ya Mang? Tetapi kita harus tahu kesejajarannya. Ya, Yod-Heh-Vav-He dalam perjanjian baru disebut dengan istilah Bapa. Makanya Yesus perkenalkan ya Tuhan itu dalam sebutan Bapa. Nah, sementara Elohim kesejajarannya itu adalah Theos. Begitu Adonai menjadi Kurios. Itu. Jadi kalau Anda bilang tidak ada Yod-Heh-Vav-He dan Elohim dalam perjanjian baru, ya jelaslah tak ada karena beda bahasa. Jadi dua pertanyaan sia-sia menunjukkan Anda tidak punya pengetahuan tentang itu. Ya nggak mungkin lah. Makanya Yod-Heh-Vav-He dan Elohim tidak dipertahankan karena beda bahasa. Tetapi kita harus tahu siapa Yod-Heh-Vav-He dalam PB. Yod-Heh-Vav-He dalam PB diperkenalkan Yesus dengan istilah Bapa. Siapa Elohim dalam PB diperkenalkan Alkitab dalam istilah Theos. Demikian juga Adonai dalam PB disebut Kurios. Begitu loh, ini perubahan bahasa. Jadi pertanyaan seperti ini jangan ditanyakan. Yesus bukan Allah katanya. Kacau kan? Yesus bukan Allah katanya. Alkitab punya cara menjelaskan keilahian Yesus. Startnya itu dari Yohanes 1 ayat 1. Firman dikatakan di situ. Firman adalah Allah. Ayat ketiga firman itu mencipta. Ayat ke-14 firman itu menjadi manusia. Siapa firman yang menjadi manusia ini? Dijelaskan dalam pasal-pasal selanjutnya. Itu adalah Yesus Kristus. Begitu cara menjelaskannya lah. Di dalam Yohanes 13 ayat 13. Di situ Yesus menggunakan istilah Tuhan. Itu loh. Dalam Yohanes 20 ayat 28. Di situ Thomas saksi mata menyebut Yesus Tuhan dan Allah. Nah, 3 ayat lu kugunakan, jangan nanti bilang tanpa data lo ya. Saya suka framing begitu. Walaupun nggak kutunjukkan di layar, kusebutkan 3 data yang menunjukkan keilahian Yesus. Jadi jangan bilang Yesus bukan Allah. Itu loh.
Di dalam Wahyu 1 ayat 8, di situ Yesus adalah Maha Kuasa. Apakah ada manusia dan nabi layak dikatakan Maha Kuasa? Kenapa Yesus menyandang gelar Maha Kuasa? Karena dia punya keilahian. Bahkan kita lihat dalam ayat selanjutnya, Yesus pegang kunci kerajaan maut, bisa masukkan layak Faruk dalam neraka. Layak, tolong tegas, jelas. Kaum mana dan agama mana yang pernah memuat kata Allah SWT sebelum abad ke-7? Mana? Buktikan eksistensi Allah itu ada. Dimuat oleh satu kaum dan satu agama sebelum Islam lahir. Silakan. Pengen-pengen kepala nih guys. Berarti teman-teman, kita diskusi kepada Kristen yang nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa gitu loh. Karena Lae sudah mengakui di dalam original teks kitamu tidak ada kata Allah. Berarti diskusinya selesai. Selesai diskusinya gitu loh. Ketika kau sudah akui di dalam original teksmu tidak ada kata Allah, selesai diskusinya. Harusnya tema kita Allah yang benar menurut Islam versus dewa yang benar menurut Kristen. Gitu loh. Allah versus menurut Islam versus dewa menurut Kristen gitu. Karena Lae sudah menyebutkan kata Theos. Theos itu artinya dewa. Maka diskusi ini nggak bisa diteruskan. Taklah mungkin mau dibandingkan antara Allah dengan dewa yang merupakan pagan, cerita fiksi dari orang-orang terdahulu. Harusnya, maaf cakap, Lae diskusinya sama orang Hindu. Karena mereka yang meyakini ajaran tentang dewa-dewi. Dan juga Lae berdiskusi sama ajaran paganisme Yunani. Ketika Zeus turun ke dunia, memiliki anak bernama Hercules. Selesai diskusinya kalau Lae mengakui kalau ternyata di dalam original teks kalian tidak ada kata dewa. Itu. Nah, selanjutnya ya, pertanyaan lantas siapa? Ya. Yang jadi pertanyaan saya begini teman-teman ya, buat Lae khotbah ya. Lantas yang memperkenalkan Tuhan dengan sebutan Yod He Vah He, Elohim ataupun Adonai itu siapa di Kristen? Siapa? Kalau memang Yesus kasih datanya. Yesus tidak pernah mengatakan, dengarlah wahai orang Israel, satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Elohim. Nggak ada. Makanya saya bilang Kristen ini adalah orang yang kehilangan jati diri. Dari yang nggak pernah punya jati diri. Kalian nggak punya jati diri lah Elohim, Yod He Vah He, atau Adonai, atau apapun panggilan dalam istilah-istilah di dalam bahasa Ibrani itu pun penyebutannya beseraknya kolai. Gitu loh. Itu istilah-istilah dari orang-orang Yahudi. Lain kan bukan Yahudi. Gitu loh. Lain bukan orang Yahudi. Terus Lain menggunakan data. Di mana ketika itu Thomas mengatakan, Allahku, Tuhanku, karena dia terkejut. Karena dia berkata terkejut, dia sebenarnya, Allahku, Tuhanku, itu karena terkejut. Berarti dalam Matius 14 nomor 27, Matius 14 nomor 27, murid-murid betul-betul ketemu hantu. Nih. Matius 14 nomor 26. Nomor 26, kita mulai dari nomor 26 inilah ya. Ini berarti benar. Ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berkata, hantu. Berarti dia hantu gitu. Gitu loh, jangan standar ganda lah. Di satu sisi terkejutnya Thomas, anggap itu adalah Tuhan ketika dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, karena dia terkejut. Kenapa Thomas terkejut? Jujurlah kalian sama di Bible kalian. Karena dalam Matius 23 nomor 39, Yesus berkata, mulai sekarang kalian tidak akan melihat aku lagi, kata Yesus. Tiba-tiba muncul satu sosok mengaku dirinya Yesus. Disentuh oleh Thomas. Thomas terkejut. Ya Tuhanku, ya Allahku, kata dia.
Karena dia terkejut. Karena sebelumnya Yesus berkata tidak akan bertemu aku lagi sampai kalian berkata dia berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi kalau aku mengikuti logikanya lain, berarti benar. Selain daripada Tuhan, Yesus juga hantu gitu. Ya, karena di sini murid-murid memanggil dia hantu. Terima data ini lain. Kalau aku mengikuti logikamu, Yesus Tuhan strip tanda kurung hantu gitu. Pastikan dulu dia Tuhan atau hantu. Silakan Lai, tolong Lai nanti narasikan kepada saya, ya kepada saya. Kalau untuk membantah kamu, ya surah Al-Baqarah 23 tadi, hadirkan satu surah misalnya Al-Quran. Kalau Lai nggak bisa, berarti sudah jelas eksistensi daripada Allah. Tolong jelaskan kepada kami, pastikan Yesus itu sebenarnya Tuhan atau hantu. Silakan, menurut murid ya. Menurut murid-muridnya Yesus, Yesus Tuhan atau hantu? Silakan. Tolong ini kalau pemakaian waktu itu konsisten ya. Kalau udah habis, stop. Begitu. Ini kita dialog ya. Sesuai dengan waktu yang teratur. Yang udah habis masih lagi ngomong lain. Oke, baik. Oke, teman-teman, lihat ya, kalian menilai. Nggak bisa ini Lai Paruk ini menjawab pertanyaan saya. Nggak bisa, nggak dijawabnya. Nggak mampu mereka ini menjelaskan eksistensi Allahnya dalam segala zaman. Nggak bisa. Kaum mana, agama mana yang pernah memuat kata Allah SWT? Membuktikan Allah sudah ada sebelum abad ke-7. Nggak mampu dia. Diputer-puter ke Yesus. Nggak mampu. Kalau Allahku jelas. Allahku adalah Allah yang menjadi manusia. Itu jelas ayatnya. Nah, ini ayat yang diangkat Lai Faruk ini ya. Lihat. Keji sekali caranya. Serius. Sangat keji. Aduh, kabur ya. Sabar, ini susah ini. Kenapa lah kabur ini? Aduh, ada kuasa gelap mungkin ini sedang bekerja dalam nama Yesus. Aduh. Ini ya. Susah ini. Gimana nih? Nggak bisa nih. Oke. Saya bacakan aja lah ya. Saya bacakan. Daripada susah muncul, nggak tahu kenapa kabur ya. Nah, ayat yang Lai Paruk angkat itu adalah Matius 14 ayat 26. Memang ada kata terkejut di situ. Ya, tapi ini konteksnya adalah para murid sedang di Danau Galilea. Bukan sedang melihat, menyaksikan Yesus bangkit seperti Thomas. Beda konteks. Konteks ini nggak bisa diangkat untuk Thomas, Le. Jangan dipaksakan. Nah, lihat. Ini kan orang melihat ada satu sosok yang berjalan di atas air. Mereka kaget, itu siapa? Ini agak kabur gitu loh. Siapa itu? Jangan-jangan itu hantu. Nah, tetapi di ayat selanjutnya, apa kata Yesus? Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut, kata Yesus loh. Nah, setelah itu apakah mereka masih takut? Apakah mereka masih bilang hantu? Enggak. Lalu ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan. Nah, apa kata Petrus? Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus, mujizat terjadi. Ini loh. Jadi Anda tidak bisa memahami. Orang kaget, orang takut. Ini siapa ini? Kok samar-samar? Jangan-jangan itu hantu. Tapi Yesus bilang, tenanglah, ini aku. Oh, itu Yesus. Lalu Petrus minta, suruh aku berjalan di atas air. Yesus bilang, oke, kau berjalan. Akhirnya Petrus berjalan. Ini mujizat. Adakah mujizat seperti ini? Ini saksi matanya banyak. Bukan satu mujizat yang dibawa ke satu tempat tapi nggak ada saksi. Itu nggak bisa dibenarkan. Gitu loh. Ini konteksnya, Le. Jangan tarik ke peristiwa Thomas menyaksikan Yesus bangkit. Itu loh, yang mengatakan Tuhanku dan Allahku, itu eksplisit, bukan kaget. Jangan fitnah lah, gitu. Kayak gitu cara lain untuk membahas Alkitab. Aduh, mirip satu sosok yang suka putar-putar balik kebenaran firman Tuhan yang di Taman Eden.
Lain yang diperintahkan Allah, lain yang dia ajarkan. Ah, itu mirip gitulah, suka putar-putar ayat. Jadi Lae tak mampu menjelaskan pertanyaan saya, kaum mana, ya, agama mana yang pernah membahas Allah SWT sebelum Islam lahir. Jangan cuman pakai Quran, itu klaim sepihak. Aku juga bisa buat sebuah karya bahwa di masa lalu ada satu sosok pencipta namanya odong-odong. Nah, itu bisa. Adakah saksi? Ya, tidak ada. Kalau masalah klaim si pihak, nenek-nenek juga bisa. Siapapun bisa mengklaim lah, ya. Siapapun bisa mengklaim, tapi ada nggak data sejarah yang bisa buktikan keberadaan Allah SWT dengan tegas, gitu loh. Kalau saya jelas ada datanya, jangan salah paham. Siapa Yesus adalah Allah. Gitu loh. Allah yang inkarnasi, Allah yang menjadi manusia. Itu. Jadi apa yang layak tanggapi itu tidak berdasar, hanya berupaya untuk menggugurkan ketuhanan Yesus. Tidak ada kaget di sini, tidak ada latah. Semua dalam keadaan sadar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Siapapun yang punya akal dalam pikirannya, ya, data tertinggi itu adalah kitab suci, kan gitu, Al-Quran. Maka wajar aku memberikan data apa yang tertulis di dalam Al-Quranku. Minta buku sejarah. Buku sejarah, bagaimana penulis sejarah menceritakan tentang adanya Tuhan? Awalnya adanya Tuhan, sementara si penulis sejarah itu aja terkekang oleh ruang dan waktu. Cuman sebelum segala sesuatu itu ada, Allah sudah ada. Bagaimana ada seorang sejarawan menuliskan tentang adanya Allah? Cemana lah ini? Kita gunakan data kedua belah pihak dulu, kitab suci, Quran dan Bible. Cuman celakanya, Bibelmu tidak bisa membenarkan mimpi dan angan-anganmu. Nggak bisa. Semuanya doktrin belaka. Yang saya tanyakan tadi apa yang membuat beda ketika Thomas mengatakan Yesus itu Tuhan, ketika terkejut mengatakan ya Allahku, ya dia Tuhanku, ya Allahku, dengan Lukas 14 nomor 26 yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, apa hantu? Apa yang membuat beda gitu loh? Kalau katakan waktu itu setelah itu terjadi mukjizat, ya, muridnya datang menggapai tangan dia untuk berjalan di atas air. Tenggelam muridnya jujurlah kau tenggelam. Baca di ayat selanjutnya, dia tenggelam. Lalu kata Yesus, kau tak percaya. Itu sama dengan adegan atau atraksi debus. Begitu nanti orang yang dicontohkan ini gak tahan, berarti kau belum percaya. Mecahan botol pakai kepala, kutupak pecah, ada kepala orang, kutupak kepala yang berdarah. Enak aja bilang gurunya, berarti kau nggak percaya. Jujurlah kau ya, murid yang ikut jalan di atas air itu tenggelam, dia nggak ikut jalan di atas air sebagaimana Yesus. Ya, yang jadi pertanyaan saya tadi, apa yang membedakan penglihatan murid ya dalam Lukas 14:26 ketika mengatakan dia Tuhan tuh dengan perbedaan pandangan Thomas yang mengatakan Yesus Tuhan dan Allah? Apa yang membedakan? Kalau kau katakan Thomas menyaksikan Yesus itu bangkit, jangan berbohong lah kau Thomas tidak melihat Yesus di dalam kuburan. Nggak melihat gitu loh. Di mana datanya Yesus menyatakan dirinya Tuhan dan Allah? Di mana datanya? Ini ku kasih Lukas 14 nomor 26-nya ya. Kalau tentang apa yang kau tanyakan tadi, eksistensi Allah jelas dalam Al-Quran. Sebelum segala sesuatu itu ada, sebelum manusia diciptakan, narasi ini tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 24 sampai dengan 34. Ketika Allah menyampaikan kepada malaikat akan menciptakan manusia, sudah ada Allah sebelum manusia ada.
Sementara ketika di Karistin, aku tak temukan satu ayat pun di mana Yesus berkata ketika belum dilahirkan, aku akan menciptakan manusia. Di mana logika mulai? Tuhan menciptakan dirinya. Cuma aku akan menciptakan manusia bernama Yesus. Lalu malaikat bertanya, Yesus itu siapa ya Tuhan? Yesus itu adalah aku. Lalu malaikat berkata, Tuhan, berarti kau menciptakan dirimu sendiri? Ya, betul. Gitu. Cemana Tuhan menciptakan dirinya sendiri lah Tuhan ciptakan dirinya sendiri. Tuhan mematikan dirinya sendiri. Itu Tuhan yang kau sembah kurang kerjaan lah Kurang kerjaan gitu. Kok iseng kali Tuhanmu kalau kurang kerjaan biar ku panggil suruh datang ke rumah aku bernyapu-nyapu belakang rumah dulu gitu. Yang logis lah pertanyaan mulai, narasi mulai gitu loh. Yang saya tanyakan mulai ke kau ya, Al-Baqarah 24 sampai 34 dataku lah ya. Yang jadi pertanyaanku lah, hal apa yang membedakan pandangan murid di atas perahu yang mengatakan Yesus hantu dengan pandangan Thomas yang mengatakan Tuhanku Allahku? Apa yang membedakan itu gitu loh. Kalau kondisinya jelas berbeda. Kondisinya jelas berbeda. Saya tidak berbicara tentang kondisi, tapi saya berbicara tentang kontekstualnya. Hal apa yang membedakannya? Silakan. Sekarang kita ajari nilai Faruk ini ya untuk memahami konteks ya. Dalam Matius 14 ayat 26 yang Anda angkat mengenai para murid menyebut Yesus hantu karena terkejut, dengan Yohanes 20 ayat 28 yang dimana Thomas mengatakan Yesus Tuhan dan Allah. Ya, itu konteksnya kita harus lihat dan kita harus paham. Itu berbeda, medannya berbeda, situasinya berbeda. Kalau Yesus menampakkan diri di Danau Galilea, itu kan dalam konteks yang samar-samar mereka melihat siapa itu siapa dari kejauhan berjalan di atas air. Makanya ada yang ketakutan gitu loh, karena nggak jelas siapa tuh, kok bisa ada orang berjalan di atas air. Ada yang terkejut dan mengatakan itu hantu. Tapi ketika Yesus memperjelas dirinya, ini aku, orang itu nggak takut lagi. Bahkan Petrus berjalan di atas air. Yang Anda framing ya, akhirnya dia tenggelam. Memang tenggelam akhirnya karena bicara tentang iman gitu loh. Jangan ketawa, ini bicara tentang iman. Anda pun bisa kembali ke Kristen ketika iman Anda yang palsu itu kropos gitu loh, kembali kepada iman yang benar. Ini kan masalah iman. Tapi awalnya Petrus bisa berjalan di atas air, sekalipun akhirnya dia agak bimbang dan akhirnya tenggelam. Tapi Yesus menarik tangannya, menyelamatkan dia kembali. Tapi faktanya itu Yesus dengan mujizat, Petrus bisa berjalan di atas air, sekalipun akhirnya dia bimbang. Ini masalah iman. Ini memberi gambaran buat kita kalau beriman itu jangan bimbang. Ya, jangan hari ini tobat, besok ya meninggalkan Tuhan. Jangan dulu Kristen jadi mualaf. Entah apa yang dicari jadi mualaf. Ya nggak apa-apa, Anda meninggalkan keselamatan. Tapi aku berdoa Anda menjadi anak yang hilang, kembali ke Bapa setelah bosan jadi ujlim. Begitu. Ya. Jangan bangga jadi mualaf, Bang Faruk, ya. Kembalilah, karena Anda sedang menuju Maryam 71, ya. Nggak usah sampai 72, 71 aja, Anda akan masuk neraka, gitu loh. Karena kalau sampai 72, nggak mungkin. Tidak ada ciri-ciri Anda seperti itu, ya. Karena dalam dialog pun Anda selalu menista, menghujat. Makanya itu bukan indikasi orang beriman. Jadi 71 aja Anda akan masuk neraka setelah melewati jembatan Shirathul Mustaqim, karena kemungkinan iman Anda tidak jelas. Gitu loh. Perilaku Anda buruk kan begitu. Suka menista dalam dialog. Begitu. Itu ya. Nah, sementara waktu Thomas melihat Yesus itu konteksnya dia sedang bimbang. Para murid yang lain bilang Yesus bangkit. Yesus bangkit. Oh, mereka kan kumpul dalam satu tempat. Yesus sudah bangkit. Aku nggak percaya, kata Thomas. Sebelum aku cucukkan jariku ke dalam lambungnya. Lalu Yesus menampakkan diri kepada para murid yang dimana ruangan tertutup. Lalu Thomas di situ percaya. Ya Tuhanku dan Allahku. Jadi itu bukan pernyataan kaget, tapi itu pernyataan sadar.
gitu loh, bahwa Yesus telah bangkit. Nah ini sayang, ini agak kabur ya, aku nggak tahu kenapa, tapi aku bacakan ayatnya ya. Ini konteksnya ya, ini konteksnya ketika Thomas bilang ya Tuhanku dan Allahku, di dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Nah ini memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Jadi ini kesinambungan dari ayat tadi, ayat Yohanes 20 ayat 28, yang dimana Thomas bilang Tuhanku dan Allahku, dan memang dia adalah Allah dan Mesias. Jadi Thomas menyatakan itu dengan penuh kesadaran, bukan kaget. Itu loh. Kalau memang dia kaget, dia salah ngomong, Yesus pasti tegur, Thomas, aku bukan Tuhan dan bukan Allah. Tapi Yesus tidak membantahnya. Yesus membenarkan dengan pernyataan berikutnya bahwa dia adalah Mesias dan Anak Allah yang hidup. Itu loh. Nah, Bang Faruk nggak cukup pakai kitab suci, Bang. Nggak selesai. Pokoknya kitab suciku bilang begini. Di mana kaum dan agama yang pernah memuat kata Allah? Pertanyaan saya, kalau tidak ada, apakah betul Allah itu ada? Tidak ada data. Jangan-jangan memang tidak ada. Buktikan bahwa Allah ada. Aduh. Lai, jangan marah lah, Lai. Kita diskusi ringan-ringan aja. Loh, ini ketegasan. Gimana sih? Macam nggak kenal orang Medan aja kamu. Sama-sama halak Bataknya kita. Makanya dari awal ku bilang, Lai, Quranku beserta aku menantang semua orang kafir, termaksud Kristen. Kalau kalian meragukan tentang eksistensi dan keberadaannya Allah, saya kasih surah Al-Baqarah ayat 23. Buatlah satu surah semisal Al-Quran. Kalau kau bisa buat saat ini, kan gitu, itu berarti kau benar. Tapi kalau kau tidak bisa membuat satu surah semisal Al-Quran, berarti kau membantah-bantahkan dengan Bang Faruk dengan kebodohan. Dengan kebodohan. Nah, makanya laiku, jangan kau comot-comot isi Bible untuk menyesatkan pendengar. Sebelum Lai baca Yohanes 20 nomor 28, baca dulu Yohanes 20 nomor 17 atau bahkan di nomor 10-nya. Yesus di situ bukan menyatakan dirinya Tuhan dan Allah. Dan apa yang disampaikan oleh Thomas itu sebuah terkejutannya. Karena apa? Dalam Yohanes 20 nomor 17, Yesus itu berkata, Lai, baca ayat sebelumnya. Yohanes 20:17. Ini cerita setelah ada cerita tentang Yesus yang bangkit ya. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku Yesus akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Kalaulah tak benar dalam Yohanes 20 nomor 28-nya Yesus itu menyatakan dirinya adalah Allah, Allah yang mana lagi yang dimaksud oleh Yesus, yang ditemui oleh Yesus? Allah yang mana lagi yang mau ditemui oleh Yesus ini? Allah yang mana lagi? Banyak kali Allahmu. Baca di ayat sebelumnya gitu loh. Makanya saya bilang lah dan teman-teman Kristen, kalau kalian ingin mendengarkan kebenaran Bible, tonton komalnya Bang Faruk. Dengarkan pengajarannya Bang Faruk. Bang Faruk yang mantan Kristen 27 tahun inilah yang akan membongkar, membedah dan menyampaikan Bible kepada kalian menurut narasi yang sebenarnya. Jujurlah dalam Yohanes 20 nomor 28, ketika Thomas terkejut mengatakan ya Tuhanku ya Allahku, tidak ada narasi Yesus mengatakan benar Thomas, akulah Tuhan dan Allah. Nggak ada. Kenapa toh Yesus tidak berkata begitu? Karena di nomor sebelumnya, nomor 17, Yesus sudah berkata, aku akan pergi kepada Allahku, Allahmu, kata Yesus kepada murid-muridnya. Dan Yesus tahu apa yang disampaikan Thomas itu adalah keterkejutannya, bukan makna sebenarnya.
Dan kalau kita buka lagi Lukas 14 nomor 26, kalau kau menyangkal bahwasanya Yesus itu bukan hantu, tidak ada narasi dalam Lukas 14 nomor 26 Yesus mengatakan, aku bukan hantu. Nggak ada. Tidak ada. Bahkan terjadi di situ adegan yang cacat. Di mana adegan yang cacat? Ketika Yesus mengulurkan tangannya kepada muridnya itu Petrus untuk mengajak dia jalan di atas air, kau sendiri mengakui tenggelam. Kalau dalam atraksi sulapnya ini gagal. Gagal. Nah, lalu karena gagal bersembunyi di balik perkataan. Nah kan, belum percaya dia kan, belum percaya. Itu kamuflase bulan percaya. Gitu loh. Makanya Lai jelaskan kepada aku, Lai, ya. Apa yang membedakan pandangan murid di perahu dengan memandang Yesus hantu? Apa yang membedakan pandangan murid ketika Thomas melihat Yesus itu dengan terkejut mengatakan, Tuhanku, Allahku. Dan kalau kau katakan Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, sekarang saya tanya sama mulai, walaupun gak akan pernah kau jawab. Ya, dalam Yohanes 20 nomor 17 Yesus berkata, sebab aku akan pergi kepada Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Kalaulah memang Yesus itu adalah Allah, ke Allah mana yang lagi? Ke Allah mana lagi Yesus itu akan pergi lagi? Ke Allah mana lagi? Ada berapa Allah? Silakan jawab pertanyaanku ya. Dua pertanyaanku jadinya lah. Yang pertama, apa yang membedakan pandangan Thomas dan juga murid di perahu? Yang kedua, Yohanes 20:17. Allah yang mana yang dimaksud oleh Yesus? Silakan. Parah loh teman-teman. Saya sudah bahas loh mengenai Yesus berjalan di atas air dan akhirnya Petrus berjalan di atas air, ya. Sempat bisa berjalan, ya, tapi karena ada angin yang bertiup, dia ragu, bimbang, akhirnya tenggelam. Lalu Yesus menyelamatkan. Ini narasi, tapi jelas Petrus sempat berjalan di atas air, ya. Mungkin 5 menit kah begitu, kita tidak tahu karena tidak dicatat waktunya. Tapi kalau Lae, jangankan 5 menit ya, 1 detik pun nggak bisa berjalan di atas air, langsung tenggelam. Gitu loh. Jadi jangan bilang gagal, sempat berjalan tapi karena ragu, ya dia akhirnya tenggelam. Ini menggambarkan kehidupan. Kalau beriman ya beriman teguh, jangan ragu supaya tetap dalam karya Tuhan. Begitu loh. Nah ini ya, sekarang aku gali lebih dalam lagi ya lah ya. Perhatikan ya, yang layak fitnah terkejut tadi ya. Ini yang layak fitnah terkejut ya. Oke, udah mantap ya. Le, lihatlah konteksnya Le. Tidak ada narasi terkejut di sini Le. Kalau fitnah kurang berbakat gitu loh Le. Nggak ada. Le tahu cerita nggak? Pernah baca narasi nggak di sini? Lihat di ayat 25. Maka kata murid-murid lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Nah ini murid-murid yang melihat Yesus bangkit. Ya, lalu murid-murid itu berkata, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini kata Thomas. Thomas kalau belum melihat tidak akan percaya. Itu. Lalu lihat di ayat ke-27 apa? Ini. Kemudian ia berkata kepada Thomas, turunlah, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Ini kata Yesus kepada Thomas. Ini. Jadi Yesus sama Thomas ini sedang dialog. Lalu Thomas bilang apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Di mana kagetnya? Di mana kagetnya? Ini bukan kaget, bos. Ini kronologisnya jelas. Pertama, para murid bilang bahwa aku melihat Tuhan. Lalu Yesus ngomong sama Thomas, cucukkanlah Thomas. Lalu Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Di mana kagetnya, Le? Janganlah fitnah, Le. Aduh.
Kalau kata orang Batak itu pailailaon gitu loh. Di mana kaget? Ini Thomas dalam keadaan sadar dialog dengan para murid lain, dialog dengan Yesus, dan pernyataan ya Tuhanku dan Allahku ini bentuk respon terhadap komunikasi dengan Yesus. Nggak ada kaget di sini. Jangan tambah-tambah narasi yang nggak jelas, menguntungkan diri sendiri namanya itu, tanpa melihat teks aslinya ini. Itu loh, tidak ada kaget di situ, Le. Jadi please, stop bikin narasi. Jadi dalam keadaan sadar, Thomas berkata kepada Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Itu loh. Nah, sekali lagi, Le. Tolonglah, Le. Siapa Allah ini, Le? Sebelum abad ke-7, ada banyak abad, berapa ribu tahun. Manusia sudah hidup dari zaman Adam. Gitu loh. Siapa yang pernah menyembah Allah SWT? Atau tiba-tiba dia muncul di abad ke-7? Sebelum abad ke-7, belum pernah ada data mencatat tentang dia. Buktikan siapa yang pernah mengenal Allah SWT sebelum Islam abad ke-7, lah. Itu yang perlu. Jangan pakai ini itu tapi nggak terbukti. Tarik napas dia, guys. Ku kejar kau, Le. Silakan waktunya. Oke. Tadi aku udah kasih samamu data lah ya. Informasi tentang kebenaran Allah yang kekal, yang sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Jelas di dalam surah Al-Baqarah ayat 24 sampai 34. Ketika dia hendak menciptakan manusia. Kalau kau katakan, ya, di mana umat-umat sebelum dari umat Nabi Muhammad SAW menyembah kepada Allah, harusnya kau yang membuktikan itu. Tunjuk datanya. Di mana ada kitab sebelum Al-Quran diturunkan, di dalam kitab itu manusia pada masa itu diarahkan untuk menyembah pada Yesus, bukan menyembah pada Allah. Tunjukkan datanya gitu loh. Aku udah berikan data di dalam Al-Quran, surah Asy-Syura ayat 13, di mana di situ dikatakan di zaman Nuh, bahkan di zaman Nuh sudah diwasiatkan hanya menyembah kepada Allah. Zaman Nuh, di zamannya Adam, surah Al-Baqarah ayat 34 sampai dengan 44 ada dalilnya dalam Quran ini. Nah, kalau memang ada manusia sebelum daripada Allah, ada nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan menyembah selain daripada Allah, kasih datanya. Gitu loh. Kalau Lae katakan, Faruk, kau kan nggak bisa jalan di atas air. Lae, jangankan jalan, Lae, tidur-tidur di atas air, main bola di atas air, bahkan bersetubuh dengan istriku di atas air, aku bisa. Aku bisa, Lae. Nggak perlu aku main jalan-jalan gini, di, nggak perlu, di. Aku tinggal beli tiket pelni, main bola aku di atas air, lari-larian aku di atas air, bersetubuh aku sama istriku di atas air, bisa. Bahkan aku bisa mengajak siapapun ikut besertaku main bola di atas air, nggak perlu tenggelam. Ini Yesus tenggelam muridnya. 10 orang, 50 orang, 1000 orang bisa ku ajak jalan di atas air, Lae. Tinggal ku beli tiket pelni, cemana. Terus Lae bilang lagi, selain daripada aku, Lae, kadal. Lae pernah baca nggak kisah tentang kadal Yesus? Kadal ada jalan di atas air, Lae, jalan di atas air. Bahkan ketika banjir di tahun 2025 kemarin, kami kena banjir, ku tengok Lae bukan cuma dia yang jalan di atas air, tai pun jalan di atas air, tai. Tai, Lae. Apakah kau mau mengatakan tai itu Tuhan? Cuman bermodalkan jalan di atas air, lemari jalan di atas air, sofa jalan di atas air, terakhir ku tengok tai di dalam pempes jalan di atas air. Makanya waktu banjir itu ku tengok gini, oh ini gawat ini. Kalau Lae pengkhotbah nengok pempes betai jalan di atas air ini, disembahnya jadi Tuhan ini.
nggak jadi tolak ukur lah. Kalaulah memang apa yang kau katakan dalam Yohanes 20 nomor 28 itu benar, kenapa nggak kau kaji dalam Yohanes 20 nomor 17-nya? Kan ku ajak kau tadi kan membedah dalam Yohanes 20 17, karena sebelumnya Yesus berkata, janganlah dulu kau pegang aku, karena aku akan pergi kepada Bapakku Bapamu, Allahku Allahmu. Oke, aku ikuti logikamu yang rusak. Kalau kau ngotot mengatakan Yesus itu adalah Allah, lantas Allah yang mana yang dimaksud oleh Yesus yang akan ditemuinya dalam Yohanes 20 nomor 17? Allah yang mana? Itu membuktikan bahwasanya Yesus itu bukan Allah. Dan Yesus memahami apa yang dikatakan Thomas itu adalah keterkejutannya. Sebagaimana terkejutnya murid dalam Lukas 14 nomor 26 melihat Yesus jalan di atas air. Nah, yaudah, silakan kau bantah lah ya. Apa yang membedakan Yesus jalan dengan di atas air dengan pempes betai tadi? Silakan lah. Silakan. Oke. Oke teman-teman ya, kita buktikan bahwa Bang Farouk ini nggak punya logika yang baik dalam pikirannya. Kita buktikan, kita akan tunjukkan dia akan malu dengan sendirinya. Oke ya. Disinilah dia nggak menggunakan rasio, ya, mengedepankan emosi, sentimen, antipati terhadap kekristenan. Itu dari narasinya kelihatan ya. Ini Yesus bertemu Allah. Itu dalam konteks hakikat keilahian. Karena sudah selesai tugas kemanusiaannya di bumi, jadi dia kembali kepada hakikat kealahannya. Itu bukan berarti dia Tuhan bertemu dengan Tuhan siapa. Bukan begitu konteksnya. Itu loh, Allah inkarnasi harus kembali kepada hakikat keilahian. Allah. Ya iya, Allah Tuhan itu bicara tentang keilahian Yesus. Menunjukkan selesainya tugasnya di baca bumi. Dulu lah, Yohanes 20:17 baca dulu. Udah paham aku. Dia ke Allahnya itu bukan berarti dia punya Allah, tapi dia punya sisi ketuhanan yang dimana harus menyelesaikan tugas itu. Itu ya. Oke. Nah, saya tunjukkan ya bahwa logika Laik Farouk ini kacau. Dia bilang tai pun itu berjalan. Lihat. Nampak kalian? Makanya jangan dibotak rambut itu, Le. Itu loh. Ini. Le, jangankan Le, ini AI saja jauh lebih pintar dari Le. AI pintar dari Le. Coba, kotoran atau tinja manusia tidak bisa berjalan di atas air karena tidak memiliki kaki. Ago, ya mang songonon, polemikus Islam, pailailaon. Tinja itu tidak punya kaki, Le. Tidak bisa berjalan di atas air. Jangan kalah sama anak SD. Masa tai dibilang berjalan di atas air? Tapi kalau berjalan di atas kepala Le mungkin bisa. Itu, ya. Jangan begitu caranya, Le. Ini sudah mendekati menista. Yesus berjalan di atas air, lalu Le sejajarkan dengan tai berjalan di atas air. Keji sekali. Ya sebenarnya udah selesai dialog kita karena Laik tidak toleransi. Tapi nggak apa-apa lah ya. Karena memang Laik mau menunjukkan ketidakmampuan Laik menggunakan logika dengan sehat. Begitu ya. Itu sangat disayangkan narasi itu keluar. Bisa pula Laik bilang tempat tidur berjalan. Yang namanya berjalan itu yang punya kaki Laik. Belajar kembali lagi dari SD gitu loh. Masalah anatomi pun nggak tahu siapa yang berjalan. Di kampung Laik emangnya tai berjalan? Hah? Jangan ketawa Laik. Jangan ketawain pikiranmu yang dangkal itu. Masa kayak gitu bikin narasi tai itu berjalan, bikin malu kita. Ago ya mang. Nah, sekarang aku jelaskan ya. Dalam sepanjang peradaban manusia Leku, tidak ada satu data pun yang menyembah Allah SWT sebelum abad ke-7. Tidak ada. Contoh, kita kutip satu keyakinan. Yudaisme, pemilik Taurat. Siapa Allah yang mereka sembah? Bukan Allah SWT. Mereka menyembah Yod, Hevave, Elohim, Adonai. Tadi singgung, ada Abraham, ada Musa. Ini Abraham, Musa yang mana?
Jangan-jangan ada Abraham dan Musa yang lain. Kalau Abraham dan Musa yang lain maksud adalah tokoh Tanak, tidak ada satu data pun dalam Tanak mencatat Allah SWT. Karena setahu saya Allah SWT adalah Allah Tuhan orang Arab. Kalau laik kutip Abraham dan Musa, itu yang mana itu? Abraham Musa yang mana itu? Ini yang saya tahu. Musa, siapa yang disembahnya ini? Ini, berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan. Tuhan di sini Yod Hevafe, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa berdiri yang mendekat Yod Hevafe. Di mana Allah SWT? Tidak perlu nebeng lah, tidak perlu nebeng menggunakan tokoh-tokoh Israel yang untuk menjelaskan bahwa kalian punya sejarah, gitu loh. Nggak usah nebeng lah, ya nggak usah pakai Abraham dan Musa itu milik Tanak, yang Tuhannya Yod Hevafe, bukan Allah SWT. Baper Dewi. Oke, aku tidak membahas tentang anatomi, tapi yang ku bahas mengambangnya pempes yang bertai tadi di atas air. Itu yang kusamakan gitu loh, kan mengambang. Kalau kau mau lihat jalan di atas air ya, nih kadal ini kenapa nggak kau tuhankan kadal ini jalan dia di atas air loh, Tuhan nggak deh. Makanya aku bilang, terus kau bawa-bawa Yahudi, bawa-bawa Taurat Yahudi aku tak temukan satupun rahib Yahudi, rabi Yahudi berselisih tentang Tuhan kepada umat Islam. Tidak ada Bahkan orang Yahudi, kalau mereka mau melakukan ibadah mereka tiba waktunya, mereka bertemu pada dua tempat, masjid ataupun gereja, mereka mendatangi masjid lain. Umat Islam dengan orang Yahudi tidak pernah berselisih tentang konsep ketuhanan. Tapi sama teman-teman Kristen diludahin. Diludahin. Coba pergi ke Israel sana, ketemu di situ panggil Yesus Tuhan, Yesus penyelamat, Yesus ini pegang salib. Kalau katakan tanahnya Yahudi tidak menyembah kepada Allah, mana tanahnya? Kasih datanya, mana tanahnya? Gitu loh. Jangan cuma congor kasih datanya. Kita sudah beberapa kali diskusi sama Bang Billy Yahudi. Dari sejak kapan pula tanahmu itu Nanti silakan kau bukakan teman-temannya. Kita kasih dia kesempatan untuk membuka apakah yang dia pegang itu adalah tanah. Buka silakan. Buka silakan. Tunjukkan kamera kalau itu adalah tanah. Tengok isinya. Silakan. Silakan, putar kameranya, silakan. Lanjutkan, punya waktu. Lanjutkan. Makanya aku bilang jelas lagi dalam surah Ali Imran ayat 19, surah Al-Baqarah ayat 213 jawabannya. Apa kata Allah? Orang-orang yang pernah diturunkan kitab padanya tidak akan pernah berselisih kecuali karena kedengkian dalam diri mereka. Kepada Yahudi pernah diturunkan Taurat dan juga Injil. Mereka tuh nggak pernah berselisih tentang Allah, tentang sifat Allah, nggak berselisih, sepakat mereka, gitu loh, sepakat mereka. Kepada siapa mereka nggak sepakat? Kepada Kristen yang mengatakan Tuhan yang mengutus Musa pernah turun ke dunia menjadi manusia, meninggal dalam kondisi teraniaya, terkutuk pula. Makanya kalian sangat dibenci sama Yahudi karena kalian memfitnah Tuhan Yahudi dengan kalian katakan Tuhan yang mengutus Musa pernah turun ke dunia jadi manusia, meninggal babak belur dibunuh manusia. Aku minta tadi buka Yohanes 20 nomor 17. Kalau kau katakan itu bukan Allah, dirinya Yesus, berarti di dalam pemahaman Kristen ada lebih daripada satu Allah. Sementara Yesus mengajarkan dalam Yohanes 17 nomor 3, cuman ada satu Allah.
Gitu loh. Dalam Markus 12:29 cuman ada satu Allah. Tapi Lae menyatakan ada dua Allah. Siapa itu? Yesus yang masih Allah training dalam diri manusia. Training dia. Masih dalam konteks Tuhan training, dalam masa training. Kalau dikasih pakai baju dinas dia tulisan di sini training. Tuhan lagi training. Nah, karena dia masih training, dia menyembah kepada Tuhan yang sebenarnya. Ada berapa Tuhan? Begitulah, jadi tidak ada narasi-narasi kutu yang menghujat. Sekarang lah, ku berikan kau waktu untuk membedah lagi. Yohanes 20 nomor 17 itu. Apakah Allah yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Allahnya Israel? Kalau memang Allahnya Israel, lantas Yesus ini Allah siapa? Gitu loh. Aku udah kasih data dalam Al-Quran. Ku Asyura 13. Tuhannya Isnu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 24 sampai 38. Tuhannya Adam. Gitu loh. Dalam suratul Al-Fatihah. Tuhannya langit dan bumi. Sementara lain nggak bisa tunjuk datanya. Silakan buka. Apakah di dalam kitab itu, kitab yang kau tunjukkan itu adalah tanah? Kita saksikan teman-teman ya. Apakah tanah itu bahasa Indonesia? Tengok ya. Baru ini aku tahu orang Yahudi pernah diturunkan wahyu dalam bentuk bahasa Indonesia. Silakan lah ya, tunjukkan dalam tanah itu bahwasanya orang Yahudi itu ya memiliki Tuhan yang disembah dengan sifat yang tidak setara dengan Allah, tidak sama dengan Allah yang disembah oleh umat Muslim. Silakan. Oke, wah luar biasa ini ya. Nah, ini ayat yang Anda gunakan itu. Paham nggak Anda konteks ini? Ya, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Tahu nggak konteks ini? Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, ya, dalam keadaannya sebagai manusia belum naik ke surga, ya, belum naik ke surga. Ini loh. Tetapi dia akan naik ke surga, ya, menyelesaikan tugasnya, gitu loh. Karena puncak tugasnya adalah naiknya Yesus ke surga dan akan ditutup nanti datang kali kedua menjemput orang percaya, gitu loh. Nah, kata Bapakku dan Bapamu dan Allahku dan Allahmu, ini konteksnya harus paham. Karena Yesus punya sisi kealahan, itulah Bapakku dan itulah Allahku. Jadi Yesus punya sisi kealahan yang dimana dia harus menyelesaikan tugas dan bersatu dengan keilahiannya secara simbolis. Tetapi dari sisi waktu dan ruang, Yesus tidak pernah terpisah dengan kealahannya. Begitu loh. Ini nggak paham ini. Lek Faruk ini nggak paham, ya. Jangan bilang Yesus Tuhan punya Tuhan. Yesus punya ketuhanan. Yesus punya sisi kealahan. Itu loh. Itu yang Anda harus pahami. Kusinggung Tanak, dia bilang, emang Kristen punya Tanak, no? Tanak itu kan istilah Ibrani yang namanya apa? Torat, Nevi'im, dan Ketuvim. Tapi tahu nggak Tanak, Torat, Nevi'im, dan Ketuvim? Torat itu 5 kitab yang kalau dalam bahasa Indonesia menjadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu ada kitab para nabi, ada nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil, dan ada tulisan-tulisan di dalamnya syair dan lain sebagainya. Itu Tanak. Tanak ini kan dalam bahasa Ibrani, tapi dalam bahasa Indonesia yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab para nabi, dan tulisan-tulisan syair lainnya. Nah, ini Tanakku nih. Ini Tanakku. Ini Tanakku nih. Ini Tanak. Cuman digunakan bahasa Indonesia Kejadian, tapi inilah Tanak itu dalam bahasa Ibrani. Ini Beresit bara Elohim et hasamayim wa et haeretz. Ini loh Tanakku tadi, dimulai dari kitab Kejadian. Dimulai dari kitab Kejadian saja sudah gugur Tuhanmu. Kalau kau pakai Tanak, gugur. Allah SWT tidak ada di Tanak. Karena
Penggunaan kata Tuhan yang pertama adalah Elohim, Elohim, not Allah SWT. Ini loh Tuhan, Tuhan yang disembah Abraham, Musa. Loh kok di agamamu itu Abraham, Musa menyembah Allah SWT? Kok bisa berubah? Kok bisa berubah lah? Dari mana Allah SWT itu kok Musa, Abraham menyembah Allah SWT? Di sini Musa menyembah Elohim. Ini. Paham gak ini? Musa menyembah Elohim. Nah pertanyaan saya, apakah Elohim, Yod He Vav He Adonai sama dengan Allah SWT? Buktikan ya, sama atau tidak. Buktikan. Karena kamu kutip tokoh Tanak. Ada Abraham, Musa. Sekarang pertanyaan saya, apakah Yod He Vav He Elohim Adonai sama dengan Allah SWT? Kalau sama, buktikan sama di mana samanya. Kecuali kalau Anda akui beda. Selesai dialog kita. Silakan. Tanah ya yang dipegang dia itu tanah. Taurat yang dipegang dia itu Taurat. Hati-hati kau le, jangan keluar rumah kau. Jumpa orang yang Yahudi nanti ditekekkan ya kepalamu nanti le. Hati-hati kau, dari tanda Yahudi kau. Sakit hati Yahudi kau bikin. Oh mak ngeri kau hari ini. Dibilang ya buku dipegang dia dari Taurat. Awas lo kau jumpa aku khotbah ya, aku tekek kepalamu katanya. Sejak kapan Yahudi punya Taurat diberi nama kejadian, keluaran, kecelakaan, bilangan, imamat, kurang-kurang, bagi-bagi, kecelakaan? Gimana kulai? Itu Tauratan versi Karistin. Bukan Taurat yang sebenarnya. Terus kau katakan Musa menyembah kepada Elohim. Di mana di dalam Taurat Musa memperkenalkan Tuhan dengan nama Elohim? Ini kau kasih datanya, ini kau kasih kau datanya ini. Kau makanya aku bilang, inilah alasannya kenapa Yahudi jijik kali nengok Kristen ya. Kau fitnah Yahudi pula ya kau. Elohim memang bukan sebuah nama, melainkan gelar atau kata benda umum dalam bahasa Ibrani yang berarti Tuhan, Allah atau dewa-dewa. Elohim itu bukan nama. Kemana nyala ini? Kapan pula di dalam Taurat dikisahkan Musa menyembah kepada Elohim? Harusnya tugasmu menunjukkan Musa, Abraham sampai dengan Musa menyembah pada Yesus. Ada nggak datanya? Nggak ada. Orang berdasarkan Roma 14 nomor 9, Yesus itu adalah Tuhan yang dilantik oleh Paulus untuk orang-orang Roma. Baca Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus dijadikan Tuhan. Yesus Tuhan jadi-jadian. Roma 14 nomor 9. Terus berikutnya, ketika dia membahas Yohanes 20 nomor 17, aku catat poinnya semua teman-teman. Yesus dalam keadaannya manusia, tugasnya sebagai manusia, karena Yesus punya sisi kealahan, bersatu dengan Allahnya secara simbolis. Yesus punya sisi kealahan. Makanya aku bilang teman-teman ya, ajaran Kristen ini jangankan masuk akal, tapi akal-akalan gitu loh. Kitab kau terjemahan, makanya luar biasanya teman-teman Kristen ini, kitab dia yang terjemahan diterjemahkan lagi sama dia. Terjemahan diterjemahkan lagi sama dia. Di mana tertulis dalam Yohanes 20 nomor 17 lah ya. Ini. Jangan selamat, silakan kau jadi minta tolong aku lah ya. Cukup KTP-mu saja yang Karistin, tapi jangan akalmu ya. Kalau akalmu nanti ikut-ikutan Karistin, sulit kau diselamatkan lah ya. Nggak selamat lagi kau nih, nggak bisa diselamatkan lagi kau. Ya. Cukup KTP saja yang Kristen. Nih, kutunjukkan datanya. Di mana di sini tertulis Yesus dalam keadaannya manusia di mana? Di mana di sini tertulis ya, tugasnya Yesus sebagai manusia di mana? Di mana di sini tertulis
Yesus punya sisi kealahan di mana? Di mana di sini tertulis Yesus punya sisi kealahan? Kan gitu di mana? Makanya saya bilang kitab kau udah terjemahan lah karena terjemahannya tidak sesuai dengan doktrin kekristenan dan juga hawa nafsu, kau terjemahkan lagi terjemahan. Ada terjemahan di atas terjemahan. Tadi di awal kau bilang Yesus Allah, tapi begitu kau tunjukkan 2 Yohanes 20 nomor 17 kau katakan dia bukan Allah. Bagaimana Allah pernah tidak jadi Allah? Kayak mana nih? Di sini kan kau bilang tadi kan dia bukan Allah. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia pergi kepada Allahnya. Cocok kata dia. Berarti Yesus bukan Allah. Ternyata Yesus yang Tuhan pernah tidak jadi Tuhan. Kayak mana nih kita diskusi gini lah gitu loh. Makanya jangan gunakan doktrin. Di mana datanya? Perkataanmu tadi mengatakan Yesus dalam keadaan dia manusia, berkata dalam Yohanes 20:17. Di mana datanya? Kasih saya satu data yang eksplisit di mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan Allah. Di mana? Jangan kasih doktrin naik. Udah memuntah aku dengar doktrin kekristenan 27 tahun namanya. Silakan kasihkan datanya. Luar biasa memang kalian teman-teman Kristen. Terjemahan diterjemahkan lagi cuma. Inilah Bang Faruk ini suka kali lah memutar-mutar pernyataan. Ku bilang dalam konteks Yohanes 20 ayat 17 itu adalah kemanusiaan telah bangkit. Gitu loh. Dia harus menyelesaikan karyanya di bumi. Dari kelahiran sampai pada kematian dan kebangkitan. Itu masih dalam konteks karya Allah menjadi manusia. Nah, kemanusiaannya telah bangkit menggunakan tubuh kemuliaan. Nah, dia akan ke sorga. Menyelesaikan tugasnya itu yang kubilang. Bukan berarti Yesus bukan Allah. Gitu loh. Pernyataan itu tidak menggugurkan kealahannya. Gitu loh. Di situ ada 2 hal. Kemanusiaan yang telah bangkit menggunakan tubuh kemuliaan. Di situ ada kealahan. Kealahan yang mana? Ya Bapa tadi. Bapa dan Allahku dan Allahmu. Itu kealahan Yesus. Yang dimana Yesus akan naik ke sorga. Ya, memenuhi semua hukum yang tercatat dalam perjanjian lama mengenai dia. Dia harus bersatu dengan hakikatnya secara simbolis. Karena ini keterbatasan manusia melihat karya itu. Ketika sudah dilihat selesai, duduk di sebelah kanan Allah, maka orang sudah yakin Yesus menyelesaikan tugasnya dan naik ke surga. Tapi secara hakikat keilahian, Bapa dengan firman-Nya dan rohnya tidak pernah terpisah. Ini hanya secara simbolis untuk memenuhi hukum. Karena ada ayat dalam Mazmur 110 bahwa Yesus harus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini secara simbolis. Jadi dalam ayat itu ada kealahan, ada kemanusiaan. Tapi kemanusiaan yang telah bangkit menggunakan tubuh kemuliaan. Itu Bang Faruk. Saya sedang tidak menggagalkan ketuhanan di situ. Apalagi meniadakan kemanusiaan. Dua-duanya saya akui. Hanya saja konteksnya harus paham. Seperti itu loh. Nah, luar biasa ini Bang Faruk ini ya. Dia bilang kitab suci kami bukan Tanak. Sudah ku bilang Tanak itu apa Bang Faruk? Tanak itu adalah kitab Yahudi. Ada Taurat, ada Nevi'im, ada Ketuvim. Nah, kita pakai Taurat saja. Apa itu Taurat? Ini Taurat. Ini kan hanya bahasa. Ini Taurat tadi. Taurat itu ini 5 kitab. Dalam bahasa Indonesia Kejadian, dalam bahasa Ibrani Beresit, Keluaran bahasa Indonesia, dalam bahasa Ibrani Shemot, Imamat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Ibrani apa? Vaikra, Bilangan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Ibrani apa? Bemikbar, Ulangan bahasa Indonesia, dalam bahasa Ibrani Devarim. Ini Tanak tadi, baru Taurat, belum nanti Nevi'im dan Ketubim. Nggak mampu Bang Faruk paham. Ini hanya bahasa. Kejadian ya kitab Tanak juga. Bahasa Ibrani Beresit. Paham nggak? Tapi artinya kan sama. Pada mulanya. Ini bahasa Indonesia yang digunakan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dalam bahasa Ibrani ini Shemot, Vaikra, Bemidbar, ini loh, dan seterusnya. Jadi
kitab yang kami pegang ini Tanak juga. Masih ada bahasa Ibraninya. Masih ada ini bahasa Ibraninya, Bang. Ini bahasa Ibrani semua ini. Cek aja kalau nggak percaya, bahasa Ibrani dalam kitabku ini sama dengan bahasa Ibrani dalam kitab Tanak. Itu loh. Jangan karang-karang. Yang kami pegang Tanak. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan sampai Maleaki. Yang saya tanyakan tadi, di mana Abraham, Musa menyembah Allah SWT? Ini yang disembah Musa, Bang. Ini nggak ada, kalian punya standar ini. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang masih muda, tidaklah meninggalkan tempat itu, kemah itu. Mana? Di mana Musa menyembah oleh SWT? Nggak ada. Kecuali kalau nebeng, mengubah data, begitu. Musa itu menyembah Yod-Heh-Vaveh, Bang. Gitu loh. Panik dia guys. Ya, makanya berkali-kali ku sampaikan sama mulai. Kitab Taurat itu bukan milik Kristen Taurat itu bukan milik Kristen. Taurat itu milik Yahudi. Walaupun kau bawa dalam rumahmu, itu diturunkan bukan untuk Kristen, tapi bagi Yahudi dan juga Bani Yakub. Datanya di mana, Faruk? Baca Ulangan 33 nomor 4. Taurat itu sebuah ketetapan bagi Bani Yakub. Ulangan 4 nomor 44. Taurat diturunkan kepada Musa untuk Bani Israel. Gitu loh. Maleaki 4 nomor 4. Taurat itu untuk Bani Israel. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33 untuk Bani Israel, bukan untuk Bani pemakan babi. Kau pegang kitab Taurat, tapi pada waktu yang sama kau kangkangi, kau ludahi, kau dustai Taurat. Kalaulah memang kau memegang Taurat dan percaya kepada Taurat, kenapa kau makan babi? Kalaulah kau beriman dan memegang kitab Taurat, kenapa kau menyembah kepada Yesus, bertuhankan pada Yesus? Kalaulah kau memegang kitab Taurat dan percaya kepada Taurat, kenapa kau pergi ke gereja hari Minggu? Kalaulah kau memegang Taurat dan percaya kepada Taurat, kenapa kau berkulup panjang dan tidak bersunat? Tidak boleh orang-orang berpegang kepada buku kitab Taurat kalau kulupnya masih panjang, nonotnya masih panjang. Jangan. Makanya saya bilang inilah alasannya kenapa Yahudi itu benci kali nengok kau lain. Kalian menghina Yahudi dengan kalian klaim kitab yang ada pada kalian adalah Taurat, tapi kelakuan kalian bukanlah pengikut-pengikut Taurat. Kelakuan kalian adalah kelakuan para penyembah-penyembah dewa-dewi yang dikisahkan dalam kitab Yesaya 66. Di dalam kitab Yesaya diceritakan para penyembah dewa, para penyembah berhala itu pemakan babi. Makanya dalam Yesaya 66 nomor 17 di situ dikisahkan pemakan babi itu disuruh binasakan. Barakallahu fikum Bang Yudi. Kalian melakukan ritual dan juga perbuatan dari orang-orang yang menyembah kepada dewa-dewi. Narasi dari tadi yang saya sampaikan itu narasi ngarang le semua. Gitu loh. Live framing Taurat itu seakan-akan membenarkan kamu. Tunjukkan satu data di dalam Taurat membenarkan kalian ketika kalian makan babi. Tunjukkan narasi di dalam Taurat membenarkan kalian ketika kalian ke gereja hari Minggu. Tunjukkan satu narasi dalam Taurat membenarkan kalian ketika kalian berkulup panjang tidak bersunat. Tunjukkan satu narasi di dalam Bible di mana Yesus barakallahu fikum Bang Munawir. Di mana di dalam Taurat membenarkan Kristen ketika kalian pergi ke gereja hari Minggu. Malu kok sedikit lain, malu gitu loh.
Kalau nabi-nabi terdahulu, manusia terdahulu menyembah kepada Allah, ada datanya aku kasih tadi kan. Kalau kau mau tahu bagaimana malaikat, siapa Tuhannya malaikat sebelum manusia diciptakan, kau baca dalam surah Al-Baqarah ayat 24 sampai 34. Kalau mau tahu kau siapa Tuhannya Adam yang disembah oleh Adam, yaitu Allah, baca Al-Baqarah ayat 24 sampai dengan 38. Kalau kau mau tahu siapa Tuhan yang disembah oleh Nuh dan juga kaumnya, baca dalam surah Asy-Syura ayat 13. Kalau kau mau tahu siapa Tuhan yang disembah oleh Ibrahim dan diwasiatkan kepada anak keturunannya, baca dalam surah Al-Baqarah juga ayat 132. Kalau kau mau tahu siapa Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi terdahulu, baca di dalam surah Ali Imran ayat 107. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kau kepada Allah dan jangan kamu mati sesuai dengan kecuali dalam keadaan muslim. Itu juga yang diwasiatkan oleh Nuh kepada anak keturunannya. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu disampaikan Abraham kepada anak keturunannya. Jangan kau mati ke dalam keadaan muslim. Itu disampaikan Yakub kepada anak keturunannya. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu wasiat disampaikan Musa kepada kaumnya. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Tapi ketika aku Kristen, aku tak temukan data di mana dalam Bible, di mana dikatakan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Kristen. Kalau ada wasiat dari nabi-nabi terdahulu yang tertulis dalam PL maupun PB, kita diwasiatkan, diarahkan, dinasihatkan supaya mati dalam keadaan Kristen, kasih datanya lah. Lompat aku dari air terjun si gura-gura. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan Kristen. Tunjuk satu nabi di dalam PL maupun PB menganjurkan kamu untuk jadi Kristen. Tunjuk. Oke, teman-teman, ini Layak Faruk masih tidak menjawab ya. Siapa Allah itu, eksis dalam segala zaman atau tidak, nggak punya dia. Dia hanya pakai kitab sucinya yang menunjukkan Allah itu ada, ya, interaksi dengan tokoh-tokoh di zaman lampau. Katanya Abraham, Musa. Ya, aku tidak menentang ayat itu, hanya saja aku tadi tanya dengan tegas lah. Apakah Yod-Heh-Vav-He Elohim sama dengan Allah SWT? Karena Abraham, Musa yang layak kutip itu tokoh Tanak. Itu ada dalam Tanak, gitu loh. Itu tokoh-tokoh orang Israel. Tapi kok ada di kitab suci kalian? Nuh tadi ada. Jangan-jangan ini Abraham, Nuh, Musa yang lain. Kalau memang mereka sama, so pasti Allah yang mereka sembah sama. Tadi saya tanya, apakah Yod-Heh-Vav-He Elohim Adonai sama dengan Allah SWT? Gitu loh. Karena sampai sekarang orang Israel pun menyembah Yod-Heh-Vav-He. Hanya saja nama itu sangat dihormati, sehingga diganti dengan kata Elohim dan Adonai. Makanya waktu mereka menyebut Shema Yisrael pun itu menggunakan Adonai. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Itu. Apakah kalian percaya juga Adonai? Apakah Adonai itu sama dengan Allah SWT? Karena tokoh yang Anda ambil itu punya mereka. Gitu loh. Apakah sama? Pasti nanti cara-caranya begini. Oh, kitab Yahudi sekarang sudah dirubah. Nah, ini repot. Gitu loh. Dari dulu sampai sekarang orang Yahudi, orang Kristen beriman kepada Yod-Heh-Vav-He Elohim Adonai. Gitu loh. Dan orang Kristen Yahudi percaya dengan Yesus di abad pertama. Siapa itu? Para rasul dan jemaat mula-mula. Kami ini lahir dari rahim Yahudi. Jangan tuduh kami tidak punya korelasi. Ya, jangan bilang orang Israel jijik dengan kami. Siapa yang dibombardir sekarang? Itu loh. Bukan orang Kristen. Orang Kristen itu bersinergi dengan Israel. Khususnya Donald Trump. Nah, itu loh, cipika-cipiki mereka di sana. Jangan bilang orang Israel membenci orang Kristen. Itu omong kosong. Terus data yang kalian angkat paling itu di Israel ada orang Kristen diludahi. Ah, itu radikal itu di sana, tapi sudah kena tangkap. Donald Trump sama Benjamin Netanyahu itu cipika-cipiki dengan negara Eropa yang berbasis kekristenan. Itu cipika-cipiki. Itu solid. Ya. Siapa yang sebenarnya yang sedang mengalami konflik dengan Israel? Itu harus tahu sejarah lah. Jangan
hanya fokus untuk pembangunan, paham sejarah juga. Biar nggak salah data leko, ago ya bang kayak gini. Tunjukkanlah, kalau nggak bisa lek tunjukkan, tak bisa lek jawab, udah selesai dialog kita. Ya, masalahnya lah kan tolak. Yesus itu adalah Allah Israel yang menjadi manusia. Ya udah selesai. Nah sekarang apakah Allah Israel sama dengan Allah kalian? Gitu loh. Karena tidak ada data lain kecuali satu-satunya Israel ini yang bisa menunjukkan eksistensi Allahmu ada dalam sejarah. Gak mungkin agama pagan kan, gak mungkin agama Persia yang kalian angkat untuk menunjukkan keberadaan Allah. Satu-satunya adalah Yudaisme ini. Kristen udah jelas kalian tolak. Kalian tak percaya Allah menjadi manusia. Nah sekarang, apakah Yod-Heh-Vav-He Elohim Adonai sama dengan Allah SWT? Kalau sama, buktikan indikasinya sama. Buktikan indikasinya sama. Kecuali kalau nebeng, kayak gitu loh. Terima nabinya, tolak Tuhannya. Itu kebiasaan kalian. Tuh. Kalau kami punya korelasi, dalam perjanjian lama Yesus dinubuatkan Allah yang menjadi manusia. Bahkan jelas dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6. Di situ manusia yang lahir itu punya 4 gelar. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah Yesus Kristus yang dinubuatkan, digenapi dalam perjanjian baru. Itulah Allah yang kami sembah. Tema kita tadi sepakat lah ya. Allah Islam versus Allah Kristen, ya, bukan Yahudi. Gitu loh. Semakin kemari gunakan topeng Yahudi. Makanya saya bilang, kenapa kalian sangat dibenci sama Bani Israel, orang Yahudi? Karena kalian hidup di atas bumi ini gunakan 2 topeng. Ketika ketemu Yahudi, kalian ke Yahudi-Yahudian. Dikenali sama Yahudi, diludahin. Puih! Sampai di Indonesia, kalian gunakan topeng Islam dengan mengutip dan mencuri kata Allah. Narasi dari tadi yang kau sampaikan, itu bukan narasi Kristen, Lae. Itu yang pertama saya bahas samamu. Yang kedua, Lae, bedakan antara Israel dengan Bani Israel. Setan Netanyahu, dia bukan Bani Israel. Kau harus bedakan. Seharusnya ketika kau menjadi seorang pendebat, kau harus bedakan. Negara Israel tak serta-merta anak keturunan dari Bani Yakub. Sementara rabi-rabi Yahudi itu menolak keras perbuatan dari setan Netanyahu. Bedakan lain negara Israel dengan Bani Israel. Kok nggak paham ke situ? Yang ketiga, ya, kapan pula Kristen lahir dari Yahudi? Kapan Kristen lahir dari Yahudi? Murid-murid Yesus kok katakan Kristen? Sebut satu murid Yesus yang disebut dengan Kristen, nggak ada. Semua itu mimpi, angan-angan dan cita-cita Kristen. Kristen mula-mula itu adanya di tahun ke-40 Masehi yang dilantik oleh Paulus di Antioquia dalam KPR 9 nomor 3 sampai dengan 5. Kitab Yesaya yang kau sampaikan lah, Yesaya 9:46 itu, kau harus belajar lagi historical Bible Aku baca bukunya itu dari Karen Armstrong. Silsilah Bible ini. Kau minta data kan di luar dari Biblemu kan? Dia sendiri penulis mengakui, kitab Yesaya itu tidak ada sangkut pautnya dengan nubuatan Yesus. Karena kitab Yesaya bercerita tentang raja-raja Yehuda. Biar kau ketahui, Kristen mula-mula, kau nggak jawab pertanyaanku tadi. Sebut satu nabi di dalam kekristenan atau bahkan sosok di dalam Bible yang mengajarkan orang jangan mati kecuali dalam keadaan Kristen. Atau mengajarkan orang jadi Kristen. Gitu loh. Data di dalam Biblemu itu melarang kau jadi Kristen. Ketika kau jadi Kristen, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus, diusir oleh Yesus, dikatakan Yesus membuat kejahatan. Gitu loh. Di mana datanya Faruk? Matius 7 nomor 15 nomor Matius 7 nomor 21 sampai 23.
Nah, di dalam Lukas 21 nomor 8 lagi kata Yesus, ciri dari si penyesat yang memakai nama Yesus. Siapa yang pakai nama Yesus sebagai nama Tuhan? Kristen. Berpikir kau lah gitu loh. Di dalam Bible kalian harus tahu lah ya. Aku ceritakan sama ini ya. Cerita Bible itu ya. Cerita Kristen. Kristen mula-mula di tahun 40 itu belum punya kitab lah ya. Apalagi Tuhan. Karena di tahun ke-40 ketika Kristen itu ada, ya, belum ada kitabnya Kristen. Kenapa? Karena Markus menulis itu tahun 70 lah ya. Matius diduga menulis di tahun 80. Lukas, Yohanes menulis di tahun 90. Belum ada. Bahkan pengkanonan kitab Kristen itu di abad keempat aja belum rampung. Belajar lagi kok sejarahnya lah. Kau belajar lagi sejarahnya. Babang Faruk udah selesai. 100 kali kurasa udah selesai aku baca kitab gini, bukunya ini. Makanya saya bilang, kalian itu nggak punya apa-apa selain mimpi dan juga cita-cita. Kejadian sampai dengan kejadian sampai dengan Malayaki yang disebut dengan kitab Tanakh, Taurat, Nefim dan juga Ketuvim itu milik Yahudi. Kitab Matius sampai dengan kitab Lukas, si penulis sendiri tidak diketahui siapa penulisnya. Bahkan Lukas pun, bahkan Matius pun ada juga apa Paulus ketika menulis lah ya, nggak nyangka dia 2000 tahun kemudian dijadikan kitab suci tulisannya ini. Silakan lah ya dijawab pertanyaanku lah ya. Sebut satu sosok di dalam Bible yang mengajarkan orang untuk menjadi Kristen, silakan. Oke, Le, kalau menunjukkan buku data, tolong tunjukkan kalimat isinya. Lalu siapa pengarangnya? Kalau kayak gitu saya juga bisa ini. Gak boleh gitu. Tunjukkan di mana pernyataan itu menyanggah dan siapa pengarangnya. Gitu loh. Nanti pengarangnya Uclim lagi. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6, di situ adalah nubuat tentang Yesus, satu-satunya manusia yang dilahirkan bergelarkan ilahi. Tidak ada manusia siapapun, satupun, bahkan nabi sekalipun tidak ada yang punya gelar 4 itu. Apa gelarnya lah? Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Raja mana yang bisa sandang 4 gelar ilahi itu? Atau nabi yang paling populer sekalipun? Tidak ada lah. Itu nubuat untuk Mesias yang akan datang. Dalam keadaannya sebagai manusia, berdiam segala kepenuhan kalaan. Itulah Yesus Kristus. Gitu loh. Siapa yang menulis itu? Tunjukkan pengarangnya, riwayatnya seperti apa. Jangan-jangan Uclim gitu loh. Aduh, kayak gitu cara menunjukkan data. Nampak kali tak mampu. Parah lah ini loh. Serius, suka-sukanya meminta. Lah tahu nggak? Ya Kristen itu apa? Kristen itu apa? Itu jelas harus tahu. Kristen itu adalah Kristianos yang lahir dari kata Kristos, yang artinya pengikut Yesus Kristus. Jadi Kristen itu adalah pengikut Yesus Kristus. Dari mana kita tahu? Dari sejarah. Yang dimana Yesus mendirikan jemaatku, memilih para rasul 12 dan ada 70 untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus supaya semua orang percaya kepada Yesus. Nah, yang semua percaya kepada Yesus itu disebut Kristen. Begitu. Lalu Anda fitnah bahwa Kristen itu lahir dari zaman Paulus di Antioquia. Itu pun salah. Gitu loh. Itu sesat itu, nggak benar itu. Jadi Kristen bukan lahir di Antioquia pertama kali. Istilah itu disebut di tempat itu. Tapi sebelum itu Kristen sudah ada. Gitu loh. Ini, lihat ini lah. Ini datanya. Jadi jangan fitnah Paulus, pendiri Kristen. Salam kepada Andronikus dan Yunias. Saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Paulus mengakui bahwa mereka telah Kristen sebelum Paulus.
Jadi Kristen sudah ada sebelum Paulus bertobat. Siapa Kristen itu? Kristen itu sebutan untuk pengikut Yesus. Itu loh. Siapa Kristen itu? Kristen itulah adalah orang-orang yang percaya Yesus. Pertama kali dari mana? Dari Yerusalem. Lalu tersebar ke Yudea. Lalu tersebar ke Samaria. Sampai ke ujung bumi. Jadi Kristen pertama adalah orang Israel. Itu loh. Para rasul orang Israel. 70 murid, sebagian besar Israel diaspora. Jemaat mula-mula orang Israel. Dan ada juga orang-orang dari luar Israel, termasuk Arab. Jadi Arab itu Kristen pertama itu di tempat kalian. Jadi kalau saya pergi ke Arab, ke Mesir, itu banyak orang-orang Kristen, Koptik, Syria, orang Kristen semua itu yang sudah ada di abad pertama. Bukan Islam. Itu loh. Jadi data seperti ini harus paham, Laiko. Kami itu lahir dari rahim Yahudi. Makanya kitab Tanak ini pemilik resminya ada 3. Yudaisme, Samaria, Kristen. Uclim nebeng. Cuman mengutip nabinya, menolak Tuhannya. Jawab, Le. Jangan banyak-banyak bahas Kristen. Pertanggungjawabkan. Yod Evave Elohim Adonai, apakah sama dengan Allah SWT? Kalau lain tidak bisa jawab, selesai dialog kita. Sementara Lai sendiri dari tadi nggak jawab pertanyaanku loh. Di mana di dalam Bible satu para nabi ataupun narasi yang menganjurkan orang untuk jadi Kristen? Udah 4 match loh. Pertanyaanmu sudah ku jawab dari tadi. Kau nggak bisa memahami gitu loh. Dengarkan lagi ya. Kan saya sudah bilang, saya tidak temukan satu narasi pun di mana Musa menyembah kepada Elohim dan juga Adonai. Nggak ada. Nggak ada. Kalau Musa menyembah kepada Allah, dalilnya udah jelas. Tadi ku tunjukkan di dalam Al-Quran. Surah Asy-Syura ayat 13. Al-Baqarah. Di mana lagi? Ali Imran 107. Gitu loh. Udah banyak datanya ku kasih tadi. Menyembah kepada Allah. Bahkan dalam surat Toha ayat 14. Ya, Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa dengan nama Allah. Itu data berdasarkan kitabku. Karena aku berbicara tentang imanku, ya aku gunakan kitabku gitu loh. Nah, ketika kau katakan Musa memperkenalkan Tuhan dengan nama Adonai, Elohim, datanya mana? Sementara aku udah kasih data samamu tadi, Elohim itu bukan nama. Gimana? Makanya aku bilang, kau jangan gunakan topeng Yahudi. Sejak kapan pula lah kitab Taurat itu punya Yahudi dan Kristen? Inilah kejinya kalian, sudah nipu, ketahuan nipu, bukannya jujur, malahan bertahan dengan tipu muslihatmu. Aku udah kasih data, ulangan 33 nomor 4 untuk Bani Yakub Taurat. Ulangan 4 nomor 44 untuk Bani Israel Taurat. Maleaki 4 nomor 4 nomor 4 untuk Taurat untuk Bani Israel Taurat. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33 juga untuk Yahudi dan Bani Israel. Di mana datanya diturunkan Taurat untuk Yahudi dan Kristen? Gitu loh. Kenapa kelakuan kalian bertimbang balik dengan Taurat? Yesaya di dalam Efesus 2 nomor 15. Bukankah Taurat itu sudah dibatalkan? Galatia 2 nomor 16, Galatia 5 nomor 4. Nggak dibenarkan kalian melakukan hukum Taurat. Gitu loh. Bahkan di dalam Galatia 3 nomor 10. Terkutuklah orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini kalian Kristen nempelkan kitab Taurat dalam kitab kalian. Terkutuklah kalian menurut Paulus. Lain nggak punya dalil dari tadi, nggak punya narasi gitu loh. Kalau kau jadikan Yesaya 9 sebagai nubuatan bagi diri Yesus, ya penasehat yang ajaib, kapan Yesus jadi penasehat lain? Nah, kapan?
Terus kau bilang, juru damai, baca Matius 10 nomor 34. Yesus menyatakan dia datang ke dunia ini tidak bawa damai, melainkan pertentangan. Jangan kau cocok-mologikan. Ini bukuku ya, data yang kusampaikan nih. Nih, Karen Armstrong, penulis sejarah, penulis bestseller Sejarah Tuhan. Nih, pengantar Profesor Komarudin Hidayat, Rektor UIN, udah sejarah Alkitab. Ini data tentang Bible tadi. Ku kasih tadi datanya sama kamu nih tentang Bible tadi ini. Sebentar ya. Penulisan Bible tadi mana tadi? Sudah ku tandai tadi. Habislah waktu kita ini. Nih. Markus menulis sekitar tahun 70. Nah, Matius dan Lukas menulis tahun 80. Yohanes setahun 90. Sementara sebelum tahun 70 Kristen sudah ada. Jadi kitab sucinya Kristen pada saat itu apa? ISBN. Ini ada ISBN-nya nih, ISBN nih. Apa latar belakangnya penulisnya itu orang apa? Agama apa? Lae. Yang penting aku sudah tunjukkan ISBN-nya ke kau, Lae. Muslim itu. Tahu nggak Lae siapa Karen Armstrong? Nggak tahu Lae siapa Karen Armstrong? Data. Aku udah tunjukkan bukunya, ISBN-nya sudah kutunjukkan. Sekarang Lae, tolong Lae, aku udah jawab pertanyaanmu ya. Musa tidak pernah memperkenalkan Tuhan selain dengan nama Allah. Tidak pernah. Tidak pernah memperkenalkan Tuhan dengan nama Yahweh, Adonai atau apapun itu tidak pernah. Oke? Jadi kami Islam berdiri dengan kaki sendiri. Sekarang saya tanya sama Lae, jawab pertanyaanku. Siapa nabi di dalam Bible yang mengajarkan orang untuk jadi Kristen? Di mana datanya? Loh, tadi yang Lae angkat itu apa? Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6. Tiba-tiba penulisan kitab suci perjanjian baru. Gimana sih, Lae? Aku kan udah tunjukkan samamu tadi. Perjanjian lama tertulis Yahudi. Yang ku minta datanya Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6, tafsiran itu bukan untuk Yesus. Kok malah penulisan kitab suci perjanjian baru? Kitab Yesaya itu tidak ada korelasinya dengan nubuatan Yesus. Karena kitab Yesaya itu nubuatan untuk raja-raja Yehuda. Siapa raja yang punya 4 gelar? Tunjukkan sama saya. Kalau Anda bisa tunjukkan 4 gelar ilahi itu, langsung saya pindah. Sejak kapan 4 gelar itu milik ilahi? Loh, di dalam Yesaya 9 di dalam Yesaya 9 tidak ada narasi mengatakan 4 gelar itu untuk ilahi. Parah Lae, parah. Ini nih, kutunjukkan ya. Oke, waktu saya. Mana ini waktunya, nggak bisa nih. Udah, kita tiktokan aja kalau enggak. Silakan gantiin. Oke. Tiktokan kita, silakan. Oke, saya tunjukkan. Nah, Bungkem Lae kalau pakai TikTokan Lae. Ini ya. Silakan gantian. Orang pakai waktu aja Lae, nggak pernah sampai kepada Allah Lae. Silakan. Nggak berani dia menyentuh ranah itu, teman-teman. Itu loh. Inilah Lae, ayat yang Lae singgung tadi. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Ini gelar keilahian yang disandang anak yang lahir ini. Itu loh. Dan anak yang telah lahir ini dalam konteks penulisan, dalam rancangan Tuhan ditetapkan akan lahir. Punya gelar 4. Raja mana yang punya gelar Allah Perkasa, Raja Damai, Bapa yang Kekal? Tunjukkan sama saya, Leko. Sudah? Kalau cuma ngomong aja semua bisa. Nah, sebentar. Tadi bahas mengenai Musa, di mana dia menyembah Elohim, Yod-Heh-Vav Adonai loh. Dalam ucapan iman orang Yahudi itu menggunakan kata Adonai. Shema Yisrael, Adonai, Elohenu, Adonai, Ehad. Mereka sebut nama Yod-Heh-Vav, hanya saja ini kudus. Sekarang fokus ke pertanyaanku. Sudah berputar-putar itu nggak dijawab.
Apakah Yod-Heh-Vah-Veh Elohim Adonai sama dengan Allah SWT? Kenapa nabi-nabinya kalian ambil? Tuhannya nggak berani diambil. Silakan. Oke. Lae, dari awal aku udah sampaikan kepadamu, Lae. Kalaulah Musa pernah memperkenalkan Tuhan dengan nama Elohim, Yod-Heh-Vah-Heh, dan yang lainnya, mana datanya dalam kitab Yahudi? Mana datanya? Gitu loh. Jangan Kalau kau dalam paksakan aku ini, mengikuti. kalau dalam kitab suci Lae kan itu bukan Musa. Bukan Musa Tanak itu Musa Uclim itu. Beda Lae. Kalau Musa Tanak tidak ada kata Allah SWT, yang ada Yod-Heh-Vah-Veh. Mau Elohim dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Ini diperkenalkan Musa. Lae, yang saya minta kitabnya Yahudi, bukan kitab terjemahan Karistin. Loh, Kitabnya Gimana Yahudi sih? yang saya minta, Lae. Oke, gantian. Biar saya bantah satu-satu narasi mulai. Saya buktikan kau berbohong. yang saya Lae. tunjukkan tadi kan kitab Yahudi. Ini. Gimana? Ini tadi kan saya Lae. udah tunjukkan. Ya tunjukkan secara literal di mana di dalam kitab Yahudi dikisahkan Musa mengajarkan kepada Bani Israel, sembahlah Elohim, sembahlah Yod-Heh-Vah-Heh, sembahlah Adonai. Di mana? Ini ya. Di mana? Sabar, Sementara sabar. Lae, Aku ku kasih bertanggung Lae, jawab, katanya Leko. Lae, ya. Kitab Yesaya itu jangan kau comot ke dalam Yesaya 9 gitu loh. Kita mulai dari data nomor satunya sebelum kita compare ke buku ini tadi. Kitab Yesaya itu nubuat tentang Yehuda dan juga Yerusalem. Data nomor 9 yang kau sampaikan dengan nomor 53 itu berbicara tentang Raja Hizkia. Tentang Raja Hizkia. Sejak kapan pula Tuhan penasihat ajaib? Coba kau mikir, kalaulah Tuhan penasihat ajaib, siapa yang dinasihati Tuhan? Kamu ini Gantian lu, oh, sabar dulu, Le. Bagaimana Tuhan jadi penasehat? Ya enggak? Terus kalau kau katakan, ya, kayak Raja Damai, ini kasih kau dagi datanya ini. Ketampol kalian kalau kalian paksakan cocok melogikan itu data untuk Yesus itu sendiri ini. Raja Damai kau katakanlah ini, kau kasih data lagi ini. Yesus, ku tanya Yesus saja ya, kalau kau tanya kau berbohong kau lah. Yesus, apakah engkau Raja Damai Yesus? Dijawab Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Yesus aja menurut literasi dalam Matius 10:34, dia datang bukan untuk membawa damai. Bahkan di dalam Yesaya 9 itu tidak untuk dia. Mana yang mau percaya, cocokmologimu selaku Karistin atau perkataan Yesus itu sendiri? Kan nggak nyambung kan, kecuali Yesus berkata, akulah Raja Damai. Di mana Yesus mengatakan dirinya Raja Damai? Yesaya 9, Yesaya 53 itu berbicara tentang nubuatan Raja Hizkia, keturunan dari Raja Yehuda berikutnya. Nah, sini pertanyaanku Lae. Bisa nggak kau berikan jawabannya Lae? Adakah nabi-nabi di dalam perjanjian lamamu ataupun satu pun di antara kalian katakan rasul muridnya Yesus mengajarkan orang-orang jadilah Karistin? Ada? gini Le itu kenapa aku lewatkan terus, karena tidak berkualitas pertanyaannya gitu loh. Sama seperti ini aku tanya Le, tunjukkan dalam sabar ini. Ku jawab. Iya, Tunjuk kalau silakan. aku bertanya sama, jadi makanya nggak aku gunakan pertanyaan seperti lain. Kalau aku tanya lain seperti ini, tunjukkan dalam kisah para nabi sebelum Islam lahir ada yang membahas tentang Islam. Yang nggak ada, karena Islam abad ke-7, Kristen abad pertama, Nabi abad ke-berapa? Ada lah Mana? ya, surah Al-Hajj Tunjukkan. ayat 78. Nah, itu kan versi Muslim. Loh, nah ini lucu. Ya aku mendebat Lae dengan kitab yang ku percaya lah. Lae mendebat aku dengan kitab yang kau percaya. Gimana Lae ini? Aku kan Islam. Gini loh. Kitab suci ku Al-Quran. Masa Lae paksa aku mendebat Lae dengan membenarkan imanku dengan Bibelmu, kan gak cocok.
Yang Begini, rasional itu Le, seperti itulah gitu loh. Makanya lain rasional. Dunia tahu Kristen muncul abad pertama. Terus tanya Nabi yang menyebutkan Kristen, nggak mungkin ada karena Kristen lahir abad pertama. Dan perlu ku tekankan sama Lai, ku ingatkan Lai, Kristen itu nggak pernah ada Lai. Islam Nah, itu ada. Nggak pernah ada. Makanya aku bilang, loh, Lai buta kau sudah sejarah. akui di abad ke-7 kan? Kau sudah akui di kan Islam di abad ke-7 kan? Ya kan udah kau akui Iya. tadi kan Islam ada di Iya. abad ke-7. Islam ada. Kristen itu Tunjukkan. nggak pernah Di mana? ada. Di mana datanya Islam ada sebelum abad ke-7? Loh, tadi kau sudah akui. Cuma Gimana? Gimana Oke, Pak? Nggak ada kita Pak? data, saya berikan. Surah Al-Hajj ayat 78. Nih. Bukan sebelum abad ke-7 lagi. Sejak dahulu sudah ada muslim Iya. itu tadi. Islam ya, Nah. Islam. Tuh ya, sabar dulu Lai, ya. Makanya saya bilang, Lai harus pahami. Kalau pahami kata ada dengan diadakan. Kristen itu diadakan Lai, nggak pernah ada. Tapi diadakan. Memang di awal abad pertama. Siapa yang mengadakan Kristen itu? Paulus. Kristen itu bukan ajaran samawi yang dibawa dari langit, diturunkan Nabi. Sudah Nggak ada. ditunjukkan tadi ayatnya Sabar dulu, sebelum Lai. Paulus Kristen ada. Lah Sabar itu selalu. dulu. Sudah ada Sabar sebelum dulu, Paulus, Le. sudah tunjukkan data. Sabar dulu Lai. Di zaman Yesus apakah Kristen sudah ada? Sudah, karena Kristen itu pengikut Yesus. Oke, di mana datanya? Di zaman Yesus sudah ada Kristen. Kapan Yesus pernah berbicara kepada orang Kristen? Loh, Yesus tidak berbicara itu, tetapi orang yang menyembah Yesus disebut Kristen. Di mana datanya orang-orang yang menyembah Yesus disebut Kristen? Di mana datanya lah Loh, itu tadi ku angkat ayatnya. Roma 16 Di mana? ayat 7. Oke, kita buka. Di mana tadi leku? Roma Di mana? 16 ayat 7 sebelum Paulus pun Oke. Kristen sudah ada. Ya, orang-orang nyembah pada Yesus disebut Kristen ya. Roma 16. Tapi Islam Kita buka, ada setelah teman-teman. Muhammad ada. Sebelum Muhammad ada nggak ada Tidak, sudah Islam. ada sejak dahulu lah Nanti kita kasih tuh datanya, sudah ada sejak dahulu. Nih ya, kita buka datanya ya. Nih. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa. Surat siapa ini lah Surat Ya siapa udah ini lah bukti. Udah data Kristen itu yang Anda ini, nggak usah tanya surat-surat Ya. siapa. Gimana sih? Bersama-sama dengan aku di sini siapa lah Paulus. Paulus, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku, oke? Nah, udah. sekarang saya Berarti tanyakan sebelum kepadamu, Paulus Le. Kristen sudah ada Nah, kan? Dengar dulu lah Jawab dengar dulu, lah, sebelum Paulus Kristen sudah ada kan berdasarkan data itu? Saya tidak bilang sebelum Paulus Kristen sudah ada, tapi yang saya pertanyakan, di zamannya Yesus sudah ada Kristen belum? Sudah. Mana datanya orang-orang yang menyembah pada Yesus adalah Kristen mana? Ini nggak sesuai dengan data yang kuminta. Mana datanya? Di mana? Kristen itu- Tenang lah. Di mana di sini tertulis orang-orang yang menyembah Yesus adalah Kristen? Di mana di sini tertulis? Mana tulisannya Le? Begini loh, sabar ya. Aku kasih tahu kronologisnya. Ketika Yesus ada di bumi, dia mendirikan jemaatku, eklesia. Nah, eklesia itu disebut Kristianos. Ini hanya istilah aja. Datanya lah di mana dikatakan eklesia itu adalah Kristianos. Setahu saya, arti kata eklesia itu bangunan lah, bukan sebutan. Siapa bilang? Lai tak tahu tentang data itu. Eklesia artinya orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Eklesia itu bukan bicara bangunan. Di mana datanya laiku? Loh itu, Yesus mendirikan jemaatku di atas batu karang. Aku mendirikan eklesia di atas Petra. Ada Iya, ayatnya di itu. situ kata eklesia itu sebutan atau bangunan laiku? Jemaatku. Jemaatku manusia Iya, di artinya. Eklesia. Iya, di data itu enggak berdasarkan kan kata eklesia itu kan ada dalam original teksnya, betul? Ya.
Oke, kalau kita buka ya berdasarkan kitab sabda, kata eklesia itu sebutan atau bangunan leku, menyatakan bangunan leku. Itu manusia, orang yang percaya. Eklesia. Iya. Buka leku, silakan buka datanya lagi. Jangan sampai Hakim buka datanya lagi, silakan. Silakan aja. Istilah untuk orang percaya itu banyak. Eklesia. Orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Kuriake, orang yang menjadi milik Tuhan. Itu loh, semua untuk manusia yang percaya, bukan bangunan. Gereja yang sebenarnya adalah orang percaya. Gimana sih bangunan? Ini, ntar ya, aku tunjukkan datanya lah ya. Kristen itu baru ada setelah Yesus diangkat ke langit lah ya. Jangan gini lah, udahlah kita selesai kekristenan. Sekarang lah buktikan Allah SWT itu siapa? Samakah dengan Yod Evaveng? Kenapa lah putar-putar? Takut kali lah ya. Takut lah ya, takut lah ya. Terbukti bahwa tidak punya korelasi. Aku mau buktikan dulu. Ya, apakah eklesia itu adalah sebutan untuk Kristen? Kita buka teman-teman datanya ya teman-temannya. Lah ini susah kali mau jujur Nih. Ntar ya, aku besarkan ya. Kok nggak bisa nih. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Oke, dan alam maut tidak akan menguasainya. Oke, kata eklesia, sebentar lah ya, diambil dari 3450. Apa? Di mana? Dari kata mana ini eklesia menurutku? Menurut Lae? Di atas batu karang ini akan mendirikan jemaatku. Nih, eklesia. Nih, jemaat kepada jemaat, pertemuan jemaat ya, sidang jemaat. Nih, kumpulan mana di sini dikatakan pengikut Yesus? Lah itu jemaat. Tadi kan Lai bilang bangunan. Mana? Terima kasih Lai. Lai sudah membuktikan bahwa eklesia itu jemaat. Gak ada bangunan. Mana bangunan di situ? Lai bilang bangunan. Kata eklesia itu berasal dari kata apa? Kristianos, betul? Bukan begitu. Loh, awalnya itu eklesia. Udah ngawur, udah selesai kita. Kan? Selesai. Kata eklesia itu dari kata Kristianos, betul? Mana kayak gitu? Bukan gitu aku bilang. Kristianos itu perkembangan bahasa. Awalnya Yesus mendirikan eklesia. Lalu eklesia itu disebut orang juga Kristianos karena mereka pengikut Kristus. Kristianos lahir dari istilah Kristos atau Kristus. Itu perkembangan bahasa. Tadi lah bilang eklesia bangunan. Mana bangunan? Malu kan ketampol. Menyatakan tempat pertemuan. Gak ada tempat. Tempat pertemuan itu tadi. Nggak ada. Gitu loh. Nih. Nggak ada satupun. Nggak ada satupun. Berdasarkan tempat di situ. Dengar ya. Berdasarkan kaidah bahasanya. Dengar nih. Nih. Membangun. Nih tahu nih, nih. Membangun. Ada. Nah, membangun. Apalagi di sini nih. Membangun apa? Membangun iman. Ya tanya sama Yesus lah. Udah sekarang. Ya tanya. Aku yang unang somoni, unang selici. Tolong jelaskan sama serupa atau tidak Yod Hevape Elohim Adonai dengan Allah SWT. Jelaskan dengan tegas. Yes or no? Serupa atau tidak? Aku udah jelas tegas di awal ku sampaikan kami tidak pernah mencomot-comot istilah-istilah buatan manusia karena kata Yod Hevape Elohim Adonai dan lain yang kau sampaikan itu itu adalah istilah karangan manusia karangan manusia